hafal Quran itu dulu dari umur 2 tahun. Umur 2 tahun udah hafal Quran? Iya. Masya Allah. Itu pas Ana masih dalam kandungan itu sering minum air zam-zam gitu. Oh, Kan jadi oke. Nabi kan bilang tuh mau zam-zam 5 syuribalah itu, ya kan? Berarti antum tahu dong ini surat apa? Ini juz berapa tuh tahu? Tahu, insyaallah. Tahu. Masya Allah. Sebetulnya apa sih fadilah yang didapat dari seorang hafiz untuk dirinya sendiri dan untuk mungkin keluarganya, sampai presiden 2 negara sendiri dan negara Mesir itu mengakui kehebatan Akh Musa dalam hifdzil Quran gitu ya. Kalau kata orang Arab ya bisa nguatin hafalan ini. Oh, oke. Saya catat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perkenalkan, saya sebagai host Akhdan Hafizah Suheryana kelas 10, dan insyaallah hari ini kita akan kedatangan seorang tamu nih ya, yang sangat spesial. Beliau adalah seorang hafiz Quran di usia 5 tahun. Masya Allah ya, di usia 5 tahun sudah hafiz Quran. Terus dia juga pernah menjuarai hafiz cilik tahun 2014. Ini Masya Allah banget ya bagi saya. Kenapa? Karena saya tahun 2014 itu saya masih nonton gitu ya. Masih nonton acara-acara di TV sama ibu saya gitu loh. Nggak ada kepikiran untuk ikut acara-acara yang bergengsi seperti hafiz cilik ini gitu. Dan yang paling kerennya ini menurut saya, yaitu dia pernah juara 3 MHQ internasional di Mesir. Masya Allah. Ini udah bukan nasional lagi nih. Ternyata dia udah di internasional ya jenjangnya gitu ya. Ini Masya Allah banget gitu. Dari perjuangan dia dari hafiz cilik, hafiz di usia 5 tahun, dan akhirnya dia bisa juara 3 di MHQ internasional di Mesir. Dan usianya 7 tahun pemirsa sekalian. 7 tahun, Masya Allah, ini saya sampai kepelipet nih ngomong ini, saking Masya Allahnya gitu, saking takjubnya saya dengan prestasi bintang tamu yang akan kita coba tanya-tanya nanti. Nah, dan alhamdulillah sekarang dia sedang duduk di bangku kelas 10 Fitrah Islamic World Academy. Siapakah dia, para pemirsa? Beliau adalah the one and only Musa Laode Abu Hanafi. Gimana kabarnya, Musa? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana? Oh, gimana belajar? Alhamdulillah. Susah? Ya, gampang-gampang. Gampang-gampang aja insyaallah. Kalau Allah mudahkan pasti gampang. Oke. Sekarang Ana mau nanya antum nih. Umur antum sekarang berapa? 15 tahun. 15 tahun. Oh, berarti 2008 ya. Beda setahun sama Ana. Dan 10 tahun yang lalu ya, atau umur dia ke 5 tahun itu dia sudah hafal Al-Quran gitu. 5 tahun loh, Masya Allah. Belum balik, belum apa, udah hafal Quran gitu ya. Nah, Ana nih penasaran nih akhi. Perjalanan antum ini kayaknya seru untuk kita bahas satu persatu gitu loh. Nah, untuk pertama-tama Ana mau tanya dulu sama antum ngafalin Quran itu dari umur berapa sih? Kalau hafal Quran itu dulu dari umur 2 tahun. Umur 2 tahun udah hafal Quran? Iya. Masya Allah. Baru 2 tahun di bumi udah hafal Quran gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya umur 2 tahun masih disapih kayaknya saya tuh. Masih makan bubur gitu ya. Masih main-main aja kerjaannya tiap hari itu ya. Antum 2 tahun udah
memulai untuk menghafal Al-Quran gitu loh. Terus pasti dong ya, namanya anak-anak, apalagi ya balita yang masih umur 2 tahun itu pasti agak susah untuk diatur sama orang tuanya sendiri gitu ya. Iya. Pasti kan? Ana mau nanya ini, gimana sih caranya ayah antum itu gitu ya merayu anaknya untuk menghafal gitu? Kok bisa gitu? Ya kalau awal-awal dulu, awal ngapal ya umur 2 tahun itu ditalkin itu misal ayah Abiana tuh ngebacain terus kita ngikutin. Oh iya, iya. Jadi antum ditalkinkan sama abu antum umur 2 tahun itu. Iya. Kalau mulai belajar huruf hijaiyahnya tuh kapan? Kalau Mulai belajar tahunnya ya. huruf hijaiyah itu mungkin umur 3 tahun, antara 4 tahun. Tuh, jadi antum Iya. menghafal dulu, ditalkinkan dulu sama abu antum, Iya. baru antum mulai mengerti huruf hijaiyah gitu. Iya. Oh iya iya iya, oke. Ana mau tanya ini, background keluarga antum. Apakah orang tua antum ya Akhi Musa mereka tuh hafiz seperti antum apa enggak? Orang tua anak semuanya enggak ada yang hafiz. Ya, oke. Tapi Ana dengar-dengar tuh mereka guru ngaji ya? Abu antum guru ngaji ya? Kalau Abiana ini pembina rumah tahfiz. Pembina rumah tahfiz. Oh iya. Oke. Nah, Ana mau tanya juga nih, gimana sih cara abu antum itu bisa mendidik antum? Gitu. Kok bisa gitu? Kalau Sabarannya itu masya Allah gitu. Coba jelaskan. kalau dari cerita Abiana ini ya, Ya. itu pas Ana masih dalam kandungan itu sering minum air zam-zam gitu. Oh, Kan jadi oke. Nabi kan bilang tuh mau zam-zam 5 syuribalah itu, ya kan? Itu kan air zam-zam diminum tergantung pada niatnya. Jadi Iya. kata Abiana tuh dulu ibunya pas masih mengandung anak itu disuruh minum air zam-zam terus berdoa biar bisa punya hafalan Al-Quran gitu. Masya Allah. Jadi ternyata saya tarik lagi ucapan saya, ternyata bukan dari 2 tahun. Dari sebelum lahir pun ya sudah diupayakan anaknya untuk bisa hafiz. Masya Allah. Ini orang tua yang Masya Allah ya. Terus kalau antum udah 2 tahun itu 3 tahun, apakah ada jadwal khusus atau gimana yang abu antum buat agar antum bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Kalau awal-awal ya namanya kan masih anak-anak, jadi kan kalau disuruh duduk lama gitu nggak betah kan. Iya. Ya awal-awal dulu paling cuman 5 menit gitu setiap habis subuh sama habis maghrib. Oke. Wah, Masya Allah ya. Ini saya juga mau ngambil beberapa faedah nih. Enggak, semuanya saya ambil faedahnya nih. Karena insya Allah kalau saya sudah punya anak juga ya, saya akan terapkan apa yang dilakukan Abu Musa kepada Musa gitu ya. Oh ya, menghafal Al-Quran antum ini berarti kan sama orang tua. Apakah antum itu dulu ke pesantren atau mungkin antum punya guru ngaji yang selain abu antum gitu loh, yang mendidik antum dalam masalah tahfiz ini? Dulu anak belajar Al-Quran ya full di rumah terus sama Abi ya. Oh, full di rumah. Full Berarti di rumah. antum enggak. Oke. Nah, lalu di usia berapa nih antum ini udah mulai mandiri gitu menghafal Al-Quran? Di usia berapa kira-kira? Di usia 4 tahun kan. 4 tahun. Usia 4 tahun tuh udah bisa baca tulis. Jadi yang sebelumnya metode menghafalnya tuh ditalkin yang dari umur 2 tahun, pas umur 4 tahun baru kita disuruh ngafal sendiri. Untuk satu hari ini, Ana mau tanya nih, porsi antum menghafal tuh kira-kira berapa lembar atau berapa halaman sih? Kalau awal-awal ya pastinya mungkin misal setengah halaman dulu atau 3 baris dulu, kayak awal-awal menghafal kayak umur 2 tahun itu kan pasti dulu anak ngapalnya tuh dari belakang ngapal surat An-Nas. Apa sudah bisa menghafal mandiri itu awal-awal karena belum terbiasa gitu kan. Jadi menghafal setengah halaman dulu. Nanti kalau udah terbiasa baru ditambah 1 halaman terus sampai terbiasa. Akhirnya berapa tuh totalnya Kalau yang itu, paling terakhir? Seingat anak 1 lembar. 1 lembar sehari. Iya. Masya Allah. 1 lembar tuh 2 halaman tuh banyak ya. Ya bagi saya itu banyak itu. Tapi bagi Akh Musa kayaknya itu bukan beban ya. Itu menjadi berkah bagi Akh Musa gitu ya. Baik. Ini menarik sekali nih kita membahas masa kecil antum sebagai hafiz ya kan. Dari mulai antum sebelum lahir ya, masih di kandungan itu ya sudah didoakan untuk bisa menjadi hafiz, dan dedikasi abu antum dan ummu antum dalam mendidik antum sebagai seorang hafiz juga Masya Allah gitu ya. Mendidiknya itu Masya Allah. Kalau pas antum menghafal Al-Quran itu, atau antum masih
kecil ya, umur 2 tahun, umur 4 tahun itu, antum itu terus-terusan ngafalin Quran, apa ada waktu mainnya yang bapak antum berikan atau abu antum berikan gitu? Ya pasti ada. Pasti ada. Oh, ada. Kapan tuh kira-kira? Kalau dulu Sabtu sama Ahad. Sabtu sama Ahad. Jadi Sabtu sama Ahad itu antum nggak menambah hafalan atau murojaah pasti kan? Kalau murojaah itu biasa dulu kan kalau pagi tuh nambah hafalan. Nanti kalau murojaah itu sore atau malam. Oh, tapi itu setiap hari? Setiap hari. Oh, setiap hari. Tapi hari Sabtu dan hari Ahad itu bapak antum atau abu antum ngasih izin untuk main untuk hari libur ya. Oke, taib. Musa, kamu berapa bersaudara sih? Kalau sekarang 7. Ada nggak di antara adik antum berarti antum nggak punya kakak kan? Iya. Adik antum yang seorang hafiz juga ada nggak? Kalau yang hafiz baru 1 orang, adik Ana yang di bawah Ana, yang umur berapa ya? Umur berapa 11. Umur 11. Iya. Umur berapa? Umur 13. Oh, 13. Siapa namanya? Laude Lukman. Laude Lukman. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut ya, mari kita simak dulu nih cuplikan saat Musa dan tadi adiknya Lukman ya. Iya. Di Hafiz Cilik Indonesia 2014. Jazaan min rabbika atau anak hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamliku Kak Imran nanya, tadi sudah sampai mana? Sampai Lukman ya? Coba ulangi dari Adi. Kenapa Kak? Coba. Dimulai dari Adi lagi, Adi. Udah ada? Iya, oke. Coba dari Adi dulu. Lanjut lagi. La yamlikuna minahu kitaba Masya Allah, barakallahu fika ya akhi Musa. Nah, permisa, kita akan nonton lagi nih. Ya, kita akan lihat cuplikan lagi akhi Musa ketika dia sedang dites sambung ayat. Ayo, kita lihat bersama-sama permisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Subhanallah. Musa boleh Kak Irfan tahu itu surat apa dan ada di juz berapa Musa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Betul nggak sih? Betul, surat Al-Baqarah. Masya Allah, barakallahu fika ya akhi Musa. Tadi Anda lihat videonya. Antum berapa tahun itu di video? Umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Dan itu sudah bisa menentukan. Berarti antum tahu dong ini surat apa? Ini juz berapa tuh tahu? Tahu, insyaallah. Tahu. Masya Allah. Menurut saya sih ya, kalau saya nih ya, menurut saya hafiz itu udah cukup banget gitu loh. Nggak perlu tahu lah juz berapa, itu surat apa, yang penting bisa ngelanjutin gitu. Tapi beliau ini sampai tahu surat dan sampai tahu juznya juz berapa. Ini Masya Allah banget gitu. Nah, Musa, ngomong-ngomong nih, ya kan soal tahfiz. Sebetulnya apa sih fadilah yang didapat dari seorang hafiz untuk dirinya sendiri dan untuk mungkin keluarganya, untuk lingkungannya gitu kira-kira. Menurut antum deh. Kalau fadilah tuh ya kayak apa ya? Keutamaan antum. Ya mungkin banyak kali ya. Banyak. Ya. Coba sebutkan berapa ya? Mungkin 3 atau 2. Ya yang misal antum. Ya bisa kalau yang
Anda tahu ya, insya Allah seorang hafiz itu kan bisa memberikan kedua mahkota untuk orang tua gitu Dari kan. kiamat Ya. ya. Masya Allah. Saya juga pernah dengar hadisnya itu. Terus ya bisa apa ya, bisa nanti ada kan, kalau hafiz itu nanti kan ayat Al-Quran itu kan dia berbentuk jisim saat hari kiamat. Nanti kan akan menyelamatkan kita dari api neraka itu. Dan satu lagi Musa, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Taib. Luar biasa sekali ya, selain menjadi hafiz juga ternyata Musa ini punya cita-cita ya. Kita harus punya cita-cita nih. Tapi yang anak kaget ya, cita-citanya Musa itu insya Allah menjadi ustadz ya, tapi itu bukan cita-cita utamanya Musa ternyata. Cita-cita utamanya Musa adalah ingin menjadi pilot katanya. Wah, Masya Allah. Itu dulu sih. Dulu. Sekarang udah. Betul nggak? Dulu tapi ya? Dulu itu karena ya masih anak-anak tuh suka sama pesawat gitu. Oh, oke. Tapi sekarang udah nggak begitu? Udah berubah. Udah berubah. Apa dong kalau sekarang? Tahu sih, masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir ya. Kalau begitu ya, meskipun antum ini tidak menjadi seorang pilot ya, tidak mau untuk menjadi pilot, tidak ingin menjadi pilot lagi ya. Iya. Tapi Anda doakan semoga cita-cita nanti yang antum akan dapatkan, yang antum akan ambil di masa depan nanti, semoga tercapai. Dan insya Allah, Ana sangat percaya ya, apalagi alumni FIWA juga udah ada kok, ya kan, yang mungkin meskipun dia berubah haluannya gitu ya, dari misalnya pengennya ke A malah ke B, tapi bisa tercapai di A dan di B juga gitu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, sekarang kita akan lanjut ngomongin tentang prestasi-prestasinya Akhi Musa. Yang pertama itu adalah juara 1 dan peserta terbaik STQ 30 juz tingkat kabupaten dan provinsi Bangka Belitung tahun 2014 dan 2015. Betul? Iya, betul. STQ itu apa? STQ itu singkatan dari seleksi tilawatil Quran. Oh, berarti tilawah ya? Iya. Bukan Enggak, bukan itu hifdz. sebutannya aja, nama lombanya sebutannya ya. aja. Tapi itu hifdz ya? Iya. Tetap hifdz. Juara 1 loh, 2014, 2015. Saya masih kelas berapa ya? Kelas 1 ya? 2014, 2015 tuh. Terus yang kedua, Musa ini juara 1 Hafiz Cilik Indonesia 2014. Yang tadi kita tonton itu ya? Juara 1? Iya, juara 1. Tapi itu berarti antum masih umur 5 tahun. 5 tahun 10 bulan itu. 5 tahun 10 bulan. Oh, hafal ya. 5 tahun 10 bulan. Dan sudah menjadi hafiz dan menang juara 1 Hafiz Cilik Indonesia tahun 2014. Ini suatu kebanggaan ya bagi keluarga dan bagi Akh Musa sendiri. Dan yang terakhir ini yang paling keren, juara 3 MHQ Internasional Sharm El Sheikh. Apa? Gimana bahasa ini? Sharm El Sheikh. Iya, Sharm El Sheikh. Mesir 2016. Masya Allah. Ini berarti antum berapa tahun nih? 6 ya? Umur 7 tahun ya. Dan yang bikin anak takjub ini, karena ini lombanya itu internasional. Berarti saingannya Akh Musa ini bukan orang-orang Indonesia, tapi saingannya Akh Musa ini dari mancanegara, dari berbagai macam negara. Musa, Ana dengar-dengar nih katanya total pesertanya itu dari semua cabang ya, itu berjumlah 80 peserta dari 60 negara, benar? Iya, benar. Masya Allah. 60 negara, Pak. Dari seluruh dunia, 60 negara, 80 peserta. Yang mereka tuh pasti orang-orang ahli-ahlinya dalam hifdz, dalam tilawah, dikumpulkan di Sharm El Sheikh dan bersaing satu sama lain. Dan Musa adalah salah satunya perwakilan dari Indonesia. Coba kalau boleh tahu nih, Musa, kira-kira negara apa aja sih gitu loh Ya, yang hadir, yang antum ingat aja deh. banyak seperti ya Malaysia, Brunei, terus Brunei, Mesir sendiri, oke. Terus ada dari mana ya, waktu itu Ana ngeliat ada orang bule gitu dari Eropa juga. Oh, dari Eropa juga ada. Masya Allah, ternyata Eropa mengirimkan utusannya juga nih untuk ikut di acara Sharm El Sheikh Mesir ini gitu ya. Dan Ana juga dengar-dengar nih antum ini kayaknya satu-satunya orang Indonesia deh yang ada di acara itu gitu. Iya. Satu-satunya orang Indonesia, nggak ada lagi. Maksudnya Peserta. Iya. Peserta. Enggak, iya, cuman Indonesia waktu itu hanya Ana saja yang ikut. Oh, alah. Hebat. Masya Allah. Dan lebih ajaibnya lagi, lebih kerennya lagi, ajibnya lagi, antum menang gitu ya, sebagai juara berapa? Juara 3. Masya Allah. Oh ya, dan antum katanya peserta paling muda juga ya? Iya, paling kecil.
paling kecil juga. Udah antum sendirian gitu ya. Paling kecil dan dari Indonesia gitu ya. Dari Indonesia paling kecil dan cuman seorang doang gitu ya. Masya Allah. Antum itu nggak apa ya? Kalau saya sih mental saya kayaknya udah agak-agak turun tuh. Antum gimana tuh perasaannya saat itu? Ya take it easy aja. Ya mungkin kalau deg-degan pasti ada. Deg-degan, Cuman ya wajar. Kalau udah ya dijalanin aja gitu. Dijalanin aja gitu ya. Bayangin umur 7 tahun nih pemirsa. 7 tahun sendirian itu berlomba melawan orang-orang dari mancanegara, internasional, kan perlombaan internasional. Dan yang paling muda tapi berhasil meraih juara 3. Ini keren banget ini, Masya Allah. Tabarakallah ya Akh Musa. Terus lawan antum nih kira-kira di acara tersebut itu, di perlombaan tersebut itu umur berapa sih saat itu? Ya yang rata-rata bapak-bapak juga ada. Di umur 20 tahun, 30 tahunan tuh ada? Ada. Bahkan yang anak kecil aja tuh paling besar ya mungkin anak-anak kelas 12 atau SMP gitu. Oh, alah. Sedangkan antum yang masih yang juara satunya aja itu umur 10 tahun 11 tahun. Maksudnya udah lebih tinggi dari anak gitu. Iya, ngerti. Jadi lawan antum tuh orangnya gede-gede, orangnya dari mancanegara, umurnya juga ya jauh lebih tua lah, anak katakan itu jauh lebih tua dari antum. Tapi antum bisa menyabet juara 3, ini kan wow gitu loh, wow banget gitu ya. Ana mau nanya lagi nih sama antum. Gimana sih antum itu bisa memahami kata-kata dari syekhnya atau pertanyaan dari syekhnya, padahal antum saat itu antum udah bisa bahasa Arab belum bisa bahasa Arab kan? Nah, kok bisa gitu loh? Ya dulu sistem soalnya itu bukan jurinya yang nanya, tapi ditampilin kayak semacam monitor. Terus ya ayatnya dibacain awal sama akhir. Nah, nanti abis itu kita tinggal baca aja. Nanti kalau ada salah baru dikasih bel sama jurinya. Oh, alah. Jadi jurinya itu nggak ngomong banyak ya, langsung dikasih monitornya, langsung antum suruh lanjutkan atau suruh lengkapi ya. Oke. Nah, awal-awal kan antum tadi bilang antum belum bisa nih dalam bicara bahasa Arab. Antum tuh mulai bisa bahasa Arab tuh, mulai belajar deh bahasa Arab itu umur berapa? Ya mungkin setelah selesai hafal 30 juz itu. Jadi belajar bahasa udah dari rumah juga. Dari rumah juga gitu loh. Nah, menurut antum nih di Viva gimana perkembangan antum? Ya, alhamdulillah meningkat. Masya Allah, tabarakallah ya Musa. Semoga jadi ahlul logoh juga ya, selain jadi ahli Al-Quran, jadi ahlul logoh dan ahlul hadis yang insya Allah bermanfaat bagi umat gitu ya. Taib. Nah, habis itu Ana juga dengar dan Bapak Ana pernah ngasih tahu Ana juga sebenarnya sih ya. Katanya Menteri Wakaf Mesir ya, Menteri Wakaf Mesir mengundang Musa dan Abu Hanafi ke negara itu sekali lagi. Jadi buat apa sih Akh Musa? Ya, buat apa? Gitu. Peserta yang juara waktu dikasih penghargaan langsung sama Presiden Mesir. Presiden Mesir apa Mukhtar Gomanya ini yang Presiden Mesir. Presiden Mesirnya yang memberikan. Berarti langsung presiden yang ngasih ya? Bukan menteri lagi, langsung presiden turun dari tahtanya gitu kan, langsung memberikan penghargaan kepada Akh Musa. Ini suatu hal yang ajib sekali bagi anak ini gitu ya. Di umur 7 tahun prestasinya sudah segunung. Saya umur 7 tahun masih main kelereng, sahabat gitu ya. Oke, taib. Dan setelah itu antum dapat penghargaan lagi ya? Iya. Tahun berapa tuh kira-kira? Maksudnya 2005. Antum dapat penghargaan di sini katanya muri. Oh, rekor muri itu sebelum ke Mesir. Oh, sebelum ke Mesir. Oh, alah. Jadi antum sebelum ke Mesir pulang ke Indonesia, siapa yang memberikan penghargaan saat itu? Waktu itu Bupati Kabupaten Bangka Barat. Oh, Bupati Kabupaten Bangka Barat itu memberikan penghargaan tingkat nasional dan muri sebagai hafiz ya, hafiz Al-Quran 30 juz termuda se-Indonesia. Ini Masya Allah, termuda se-Indonesia. Ya, di umur 5 tahun, ya kan, belum balik 5 tahun sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Dan dengar-dengar juga katanya Akh Musa ini pernah dipuji oleh Pak Jokowi ya? Iya. Pernah. Lewat apa ya? Lewat Twitter. Ya. Lewat Twitter.
Di sini katanya kita bangga dengan prestasi Musa Laode Abu Hanifah, hafiz 7 tahun pada musabaqah hifdzil Quran di Mesir. Barakallahu fika. Sampai presiden 2 negara, negara sendiri dan negara Mesir itu mengakui kehebatan Akh Musa dalam hifdzil Quran gitu ya. Ini tidak lepas dari upaya Abu Antum dan Ummu Antum dalam mendidik Antum sebagai seorang hafiz, dan juga keuletan kalau bahasa orang Jawa itu apa ya, ketekunan Antum dalam menghafal Al-Quran. Antum nggak bosan-bosan kan itu? Iya. Masya Allah. Dan ternyata Akh Musa juga ternyata menghafal hadis juga ya. Menghafal hadis. Hadis apa tuh? Mutun apa yang Antum hafalkan? Yang anak hafalin tuh kayak Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu wajib sih kayaknya. Terus Umdatul Ahkam. apa? Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Oke, terus? Terus kayak mutun-mutun Talibul Ilmi. Oh, mutun Talibul Ilmi. Iya. Saya tuh mutun Talibul Ilmi pernah ngapalin 2 jilid itu ya, yang warna abu sama yang warna kuning kalau nggak salah. Tapi saya lupa lagi. Udah lama nggak di murajaah saya. Aduh. Tapi Akh Musa ini hafalannya insya Allah mungkin ya di situ. Mungkin apa? Kalau masih hadis, memungkinkan? Kalau hadis, kalau dibilang mungkin juga enggak, tapi Enggak. ya kalau kayak seperti kan Ana juga ngafal Bulughul Maram, itu nggak kuat hafalannya. Maksudnya kan hadis itu kan banyak gitu, banyak miripnya kayak apa Innamal A'malu Binniyat aja banyak versinya itu kan. Terus riwayatnya itu Antum hafalin juga, anak-anak siapanya itu hafalin juga? Itu Ana nggak kuat di situ. Oh iya, wajar. Nggak apa-apa ya. Setidaknya beliau sudah memegang masdar atau sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran. Insya Allah Al-Quran mungkin ya sampai sekarang ya. Masya Allah, tabarakallah. Terakhir nih, Akh Musa, pertanyaan terakhir Ana, karena saya sudah kehabisan bang soal. Saya ingin nanya nih, gimana sih rahasia Akh Musa ini bisa istiqomah dalam menghafal, istiqomah dalam murajaah, ya kan? Gimana sih, coba sharing dong. Pertama ya karena pertolongan Allah ya. Oh ya, pertolongan Allah, jangan lupakan Allah. Ya. Terus betul. Berdoa, berdoa itu kan istilahnya doa silahul mukmin kan. Doa silahul mukmin. Iya, betul. Ya terus ya jauhin maksiat. Kan Ana sama orang tuanya nggak dikasih HP itu. Tapi sekarang dikasih? Enggak, belum. Oh belum. Sampai sekarang? Ya. Oh alah, ya. Mungkin itu kuncinya. Saya di rumah soalnya main HP terus. Tapi orang tua Antum nggak memberikan HP. Jadi mungkin Antum jadi lebih fokus gitu ya dalam hifdz. Oke. Terus untuk mengatasi, pasti pernah ada rasa malas? Ya, yang namanya ya belajar ya pasti ada rasa malasnya. Nah, itu gimana Antum mengatasi rasa malas itu? Antum ganti ke rasa malasnya dengan sesuatu yang lain gitu? Atau Antum ubah rutinitas Antum apa gimana? Rasa malas ya kalau dihilangin secara paksa juga nggak bisa. Berarti Antum harus dulu refreshing. Misal kayak capek, kayak misal belajar kan kita juga nggak boleh terus-terusan belajar kan harus ada istirahat kan. Betul. Ya makanya untuk menangani rasa malas itu ya refreshing atau libur gitu. Kalau Ana boleh tahu nih Akh Musa, cara Antum memurajaah 30 juz itu kan 30 juz itu nggak dikit ya, itu lumayan gitu ya. Nah itu gimana caranya Antum bisa mungkin sampai sekarang gitu loh? Dulu kalau baru selesai 30 juz itu Ana murojaah sama Abiana itu sehari tuh 5 juz sampai 8 juz. 5 juz sampai 8 juz dari kapan sampai kapan itu? Dari pagi sampai siang dari kayaknya? Pagi sampai sore. Sampai sore malah? Masya Allah, zuhud sekali gitu. Ana dulu pernah sama Abiana tuh ya mungkin istilahnya nge-push ya. Nge-push ya, iya. Nge-push sampai 10 juz, sampai itu besoknya Ana sakit gitu. Oh iya, ini karena terlalu dipaksakan mungkin ya. Iya. Karena memang ada porsi belajarnya gitu loh. Untuk menguatkan nih fisik Antum gitu, Antum berarti dulu sering olahraga apa gimana? Kalau sering olahraga dulu enggak juga sih, cuman enggak juga. Apa ya, dijaga tidur. Tidur dijaga. Berarti jam 9 mungkin ya, jam 9, jam 8 mungkin. Kalau Ana dulu habis Isya langsung tidur. Oh, habis Isya langsung tidur. Terus rajin tidur siang juga, tidur qailulah. Oh, qailulah. Ya, ngerti. Kalau teman-teman Antum nih Akh Musa, mungkin Antum menjaga pergaulan Antum mungkin ya, biar enggak ini. Antum menjaga pergaulan Antum. Oh, berarti Abu Antum juga langsung turun tangan dalam mengawasi pergaulan Antum. Iya. Oh, oke, wajar lah ya. Mungkin teman-temannya Akh Musa ini ada yang hafid? Ada satu orang. Ada yang hafid gitu loh. Teman-teman saya kayaknya cuma Akh Musa mungkin sama Akh Ahsani yang hafid gitu ya. Yang sisanya sih
Insya Allah bakal hafid, insya Allah. Insya Allah. Untuk terakhir nih, antum bisa kayak gitu tuh antum makan apa sih? Gitu loh. Ya, Apa dikasih sesuatu apa sama abu antum gitu loh. Kalau- menguatkan otak antum dalam hifz. menguatkan hafalannya itu tadi pertama air zam-zam ya. Oh, Air zam-zam. zam-zam juga bisa. Terus? Dulu sering makan kismis yang warna oranye itu, yang Oh iya tahu. asam-asam itu. Ya dulu, ya kan kalau kata orang Arab ya bisa nguatin hafalan. Oh, oke. Saya catat itu kismis warna-warni, kismis oranye ya? Kismis oranye sama air zam-zam. Saya doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya sebagai seorang hafiz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Akh Musa atas perbincangan kita. Maaf nih saya gali-gali banyak banget karena saya saking takjubnya dengan antum itu saya sampai menggali informasi, sampai keluarga antum juga saya gali, sampai pengalaman antum, cara antum menghafal Al-Qur'an gitu loh. Baik pemirsa, kita sudah sampai di akhir sesi bersama Akh Musa. Mungkin pemirsa bisa mengambil beberapa faidah dan fadilah dari Akh Musa. Saya Aklan Hafizah Suheriana izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم